Kembali lagi di Bakwan Buka bersama TV One. Ngobrolin tentang TV One tuh nggak ada habis-habisnya ya. Itu kalau namanya tampilan di layar itu cuman kelihatan presenter, tapi di situ adalah kerja satu tim. Satu tim mulai dari, aku pernah cerita bahwa untuk siaran itu mulai dari lighting man, cable, audio, kameramen, terus ada lagi di control room itu bagian chargen tuh yang tulisan nama apa itu, terus udah, tapi kan gambarnya kan ganti-ganti, ada switching ini, switching itu, nah itu yang mengkoordinasikan siapa pertanyaannya? Dia adalah program director. Wah, nah di sebelah saya ini sudah ada yang pernah menjadi program director. Dan pernah juga pegang beberapa siaran yang kebetulan aku waktu itu menjadi presenter. Mas Coco. Halo, Beb. Nama lengkap apa nama lengkap? Enrico Situmora. Wih, cakep namanya. Kenapa jadi Coco ya? Gitu kan. Jadi zaman kuliah lah dulu kan. Enrico tuh tulisannya Enrico. Jadi panggil Coco. Gitu. Terus nyampe ke TV One dipanggilnya Coco juga. Tadinya mikirnya aman, jadi panggilannya sebetulnya tadinya Iko apa enggak Riko gitu ya. Udah mau keren nih. Riko tuh kan keren ya kayaknya. Iya. Tapi ternyata ada anak kampus juga yang kerja di sini, jadi panggil Coco. Coco, jadi panggil semuanya panggil Coco lagi. Tahu nggak Coco? Nama kucing gue di rumah. Oh gitu. Iya, Coco beneran. Persio gitu. Iya, Persio. Tapi nggak mirip kan? Ini putih sama. Bener kan harusnya gua cukur. Putih polos beneran ini, tapi putih polos namanya Coco. Tapi ganteng sih. Oh, langsung dia senang. Mungkin boleh nanti foto bareng aku gitu ya supaya kelihatan mirip. Mas Coco, sepanjang aku kerja sama Mas Coco ya, itu waktu lu menjadi program director. Yes, betul. Tapi ketika lu sekarang udah di sales, itu gue udah jarang kerja bareng lagi gitu kan. Karena memang kan ngurusin program-program kerjasama dengan klien-klien itu. Nah, Contoh yang sekarang lagi berjalan lah. Kemarin pada saat Pilpres sih banyak ya gitu ya maksudnya. Terus kayak misalnya mau mendekati Lebaran ini kan biasanya Departemen Perhubungan tuh sosialisasi dulu kan kita udah buka jalur di sini. Terus kira-kira estimasi pemudiknya berapa banyak gitu. Jadi biasanya tim kita ada tuh yang turun ke lapangan buat mensosialisasikan itu kerjasama dengan Departemen Perhubungan kayak gitu. Bisa departemen, bisa ya departemen pemerintahan, bisa partai, bisa brand, bisa macam-macam gitu ya. Jadi itu lu bagian apanya nih kalau kayak gitu ngedealing sama? Bukan, jadi gini, yang ngedealing tetap dari salesnya gitu. Jadi kan ada klien, ada salesnya. Nah salesnya biasanya dia kan punya paket-paket tuh, ada filler, ada mau talk show di Inspirasi Pagi, ada mau masuk di live report. Nah nanti kita terima iom dari salesnya, ini lu timnya Mas Coco sama Mas Eng, ini ada klien gini-gini, dia mau bikin begini-begini, durasinya sekian. Kalau konsep dari si klien sudah ada, kita tinggal menjalankan, tinggal tacap-tacap. Cuman kalau kliennya biasanya juga bikinin kita deh. serahin kita bikinin nih konsepnya gimana nanti. Kita kerjasama dengan tim ada CCS tuh, tim marketing gimana nih baiknya nih, bagusnya kita bikin apa nih. Habis itu baru timku yang produksiin. Gitu. Oh gitu, itu sekarang berarti kerjaan lu sekarang lebih ke situ gitu. Tapi kalau flashback gue kerja bareng dulu sama Mas Coco itu kan lebih ke program director gitu. Ya. Itu kan kayak di depan lu tuh kalau gue ngeliatnya udah kayak piano gitu. Take ini. Itu berarti kerjaan lu pada saat menjadi program director itu lebih coba diceritain deh. Mungkin aku rasa sih pemirsa nggak terlalu banyak tahu gitu kan. Aku kan memang basicnya di broadcast dulu kan, jurusan kuliahnya broadcast UI. Oke. Angkatan tahun jebot lah istilahnya gitu kan. Kan kelihatan ya angkatan tahun jebot. Putih. Nah gitu, tapi sebelumnya kerja di production house dulu sebelum di luar. Kita bikin reality show gitulah dulu, anak-anak muda lah, Katakan Cinta, H2C dulu kami yang bikin gitu, yang nembak-nembak gitu. Nah, terus tahu dong, gue pernah nonton tuh. Lucu kan acaranya? Lucu. Itu tim PHku dulu yang bikin gitu. Nah terus selesai dari situ, tawarin lah, mau nggak kerja di LaTV dulu katanya sama temen sini kan. Tahun? 2008. Oh itu 2008 udah TV One loh Februari. Iya, tapi belum launching. Belum, nah, jadi aku diinfoin tuh akhir-akhir 2007 lah gitu sama kawanku ini kan. Ayo mau, tapi LaTV. Iya mau ganti nama nih, jadi TV News dibilang jadi TV One. Ayolah sikat, gue bilang.
Akhirnya proses wawancara seperti biasa. Masuklah di sini sebagai program director karena memang basicnya sebelumnya memang program director juga di PH. Tapi di sini program director awalnya itu kan diproduksi. Jadi pada saat itu program director pun masih turun untuk bikin dokumenter kita yang ngedirect komposisi kameranya. Dan sistem juga. Nah, sistem itu yang pakai switcher itu kan kita artinya semua komandonya dari lu kan program komandannya kan? Ya, dari program director. Kamera suruh kesini. Kamera ada berapa? Misalnya ada 5, ada 6. Jadi kita yang menata komposisi, size dari si campers ini. Mana yang mau kita take, mana yang mau kita suruh standby dulu gitu. Kalau pergerakan Jimmy Jeep-nya mana yang mesti diatur. Begitu juga dengan lighting, audio ya. Semuanya di program director. Ininya apa? Instruksinya gitu. Itu gue masih ingat tuh kayak instruksinya tuh kayak macam kamera 3 standby. Ya, gitu kan. Kamera 3 take gitu kan. Bener iya. Jadi memang pressure-nya sih memang berat ya kalau jadi program director. Mungkin teman-teman program director sekarang juga tahu ya, maksudnya apa yang kita ambil itu kan yang ditonton sama pemirsa di rumah, apalagi live. Kalau tapping kan masih ada proses editing, misalnya tacap-tacap lah ini salah take gitu kan bisa. Tapi ya kalau misalnya kita salah take pada saat live, ya misalnya kameramen masih fokus nih, fokus kan dia biasanya zoom dulu tuh, burem-burem dulu gitu. Terus kita udah take ya itu kan udah hancur lebur lah istilahnya gambar. Pernah ini, tuh kejadian? Mungkin kayak slip-slip di hari pernah kali ya gitu. Cuman nggak sering lah gitu istilahnya. Coco itu kan dulu kayak PD andalan gitu. Enggak juga. Iya, acara gede. ILC gitu kan. Ya, ILC lumayan sering. Kan kita itu kan dijadwalin sama supervisorku dulu kan Mbak Fani gitu. Jadi ya jam sekian, hari sekian Mas Coco di ILC, ini di Apa Kabar Indonesia, TNI gitu kan. Iya. The most Apa sih? favorite host. Gitu. Jadi kita tergantung jadwalnya, cuman memang kemungkinan kebanyakan sih pegang ILC, terus 1 jam lebih dekat juga kan beberapa kali gitu. Itu juga sebelumnya kan Pak Sugi tuh. Iya Pak Sugi. Aku juga masih nanya-nanya sama Pak Sugi. Pak Sugi ini gimana sih flow-nya gini, Om Coco gini ya, sama-sama belajar tuh kayak gitu. Nah dari semua nih, kan tadi kita cerita di sales kan berarti kan? Bagian marketing. Itu waktu program director masih diproduksi. Iya. Sama digabung di CA kan sama Fani dan kawan-kawan. Iya. Itulah juga yang pegang ILC dan macam-macam. Dulu juga sempat keluar kota juga kan kita kalau talk show tuh di mana-mana. Di tempat yang kalau lagi rusuh-rusuhnya kayak Merapi juga dulu itu masih program director tuh. Ada yang seru nggak? Ya itu. Apa? Yang kita pada saat itu Merapi lagi zamannya Marijan. Mbah Marijan itu 2010 kalau nggak salah kan. Nah itu kan lagi hebat-hebatnya tuh letupan-letupannya tuh. Lagi heboh-hebohnya. Terus memang kita mengadakan talk show itu di daerah kalau nggak salah ya ini di udah rumahnya Mbah ya. Marijan kan? Waktu itu kayaknya deket-deket situ, tapi di daerah pengungsian ya, penampungan sementara gitu orang-orang korban bencana. Pada saat itu kan bukan hanya liputan satu kamera gitu, itu kan multi sistem, alatnya banyak, orangnya banyak. Dan kita di situ bangun tenda, bangun video sistem, semuanya. Kita udah ngeset tuh. Kayaknya kondusif ya, aman ya kayaknya, mudah-mudahan lah ya gitu. Udah bangun, beres nih, udah tinggal nunggu jam live ya. Tinggal live, kita santai-santai dulu lah teh gitu. Ada yang ngopi, ada yang ngeteh, aku lagi ngudut-ngudut, sorry nih. Lagi ngerokok. Terus, itu kan ada mobil genset tinggi tuh. Cakep banget ya itu ya Gunung Merapi ya. Kelihatan dari sini. Jelas masih banget agak sore-sore tuh. Agak siang ke sore lah ya gitu. Naik ke mobil genset. Foto-foto kan. Cakep soalnya. Mengagumi keindahan nih Merapi dengan ada asap-asap keluar. Tiba-tiba asapnya agak-agak ngarah ke sini gitu ya. Tiba-tiba hembusan anginnya tuh ke sini teh. Ke arah kami gitu. Waduh. Terus udah ada yang panik warga, Allah Akbar, teriak-teriak. Wah ini perasaan udah gak enak banget ya. Tiba-tiba bener-bener nggak berapa lama tuh anginnya makin kenceng sih.
itu asap hitam itu ke arah kita, ke arah Udah berasa campsite kayak gitu. panas gitu nggak? Udah hawa panas udah ada. Jadi udahlah panik lah semuanya. Kita kan maksudnya Tinggal nunggu live. nggak prepare keadaan seperti itu yang darurat seperti itu kan. Mungkin beberapa sudah ada pegangan darurat seperti apa, mesti ngapain. Cuman kan kebanyakan yang lain panik. Iya. Kita juga sebagai kru kan, aduh gimana akhirnya? Ya udahlah, kalau aku kan tetap dalam rombong. Istriku lagi hamil loh, anak pertama itu. Lagi hamil gede tuh. Itu pikiran udah kalut kemana-mana teh. Udah gitu, udah Pak, yang penting aku stay sama rombongan lah apapun yang terjadi. Tapi yang lain tim udah ada yang kocar-kacir sendiri lari-lari kemana, udah ada yang misah gitu kan. Udah terus kita pakai bus yang besar karena banyak jumlah krunya. Ya, Tapi bus itu emang standby. standby di situ. Standby. Standby di situ. Kita masuk ke bus, ya ada beberapa juga warga yang kita nenek-nenek, kakek-kakek tolong-tolongin aja masukin ke busnya kru TV One gitu kan. Berarti ya? Itu cepet banget. Cepet banget udah gitu. Udah nggak ada, kita pastikan sudah nggak ada yang naik, udah nggak ada yang lagi bisa ditolongin. Bus itu kita sudah jalan turun itu aku ngeliat ke belakang itu asap udah ngejar dari belakang Itu ngejar kayak di bus. film-film ya berarti ya? Itu gila bener kayak di film-film. Yang gulungan asap tuh. Iya, tuh udah gitu. Nah ini sinetron apa kayak drama-drama Koreanya, aku telepon istriku pada saat itu. Woi. Telepon. Whatever happen, I love you. Itu kan udah kalut ya, pikiran udah Iya, kalut. iya, iya, Maksudnya, iya. aduh hamil anak pertama, ya kan udah mau gede, udah gitu. Hah, Pak kamu di mana gini. Udah pokoknya doain aja ya aku selamat, aku bilang gitu kan. Udah kejar turun. Kita pada saat di mobil itu absen, ada yang hilang, ada yang beberapa orang nggak ikut dalam rombongan kita. Lupa lah siapa-siapa aja tuh, kayak Om Welan kalau nggak salah itu juga lepas entah di mana, terus siapa entah di mana gitu kan. Akhirnya turunlah kita menuju Kariurang tuh kan. Turun selamat lah gitu. Terus anehnya ada warga yang di bus kita itu maksa turun, maksa balik ke tempatnya. Mau ngapain? Mungkin mikirin sapinya kali, mikirin apanya gitu kali teh ya. Maksudnya jangan Bu, gitu kan. Tapi enggak aku mau turun, maksa gitu. Turun Jadi dia akhirnya? Akhirnya kita turunin tapi waktu udah agak-agak aman lah ya. Maksudnya ya aku di situ, aduh mudah-mudahan orang itu selamat lah ya. Maksudnya kita udah mencoba supaya dia tetap sama kita supaya sampai aman gitu. Akhirnya di tempat aman kita turunkan mereka, hati-hati Bu ya Pak, hati-hati ya makasih ya udah. Terus ternyata headquarters ini, kantor ini udah tahu keadaan kru kita di sana seperti apa. Alat kan. ditinggal dong. Alat ditinggal. Yang udah di-set rapi-rapi itu. Nah itu, ya ampun. tapi kebetulan itu tenda dirapat-rapatin semua, ditutup-tutupin semua. Itu alat udah di tenda semua kan. Sempat emang? Sempat. Jadi memang beberapa orang yang merasa tanggung jawab pekerjaannya itu sebelum menyelamatkan diri, mereka menyelamatkan alatnya dulu lah gitu ya. Pokoknya dirasa aman, ditutup semua, tenda rapat, cabutlah kita gitu kan. Terus lucunya waktu itu kan sama Rusli, Tidi Ibra. Iya. Ditelepon sama Bang Iman. Baim. Dia pikir Iman botak yang Iman redaksi. Iya. Iya kan? Lo coba reportase aja dari by phone aja, keadaan kalian gimana gini. Terus si Rusli kan, gue bukan reporter, gue gak ngerti mesti ngomong apa gitu. Udah gak apa-apa Bra, lu jelasin aja gini. Live itu, di telepon by phone, live by phone gitu kan. Iya gelagapan dong ya. Iya kita tadi sekitar jam, dia ngelihat jam di situ. Jam di situ jam 11:30. Kira-kira setengah jam lalu lah, jam 11 tadi gini. Padahal tau gak itu live-nya berapa? Apa? Jam 4, itu mati ininya. Jam mati. Jam mati dilihat sama dia. Gue ngeliat jam gue, hah? Kok setengah, terus kok lu bilang jam 11? Ini itu jam mati. Salah. Itu tadi sekitar jam 3. Namanya udah kalut orang ini. Kan basic reportasinya dia orang teknik kan. Jadi gelagapan gitu kan. Jangan lu nonton live lu. Waduh kocak banget akhirnya. Oh iya bukan. Sekitar jam 2:30 tadi gini. Rusli tahu banget gue. Aduh mukanya itu ya antara tadi hitam ya, mukanya putih. Iya.
pada saat dikejar modus gambel tuh nggak putih mukanya, pada saat reportase itu mukanya putih. Singkat cerita ya, udah selesai, udah dibawa, udah selamat, alhamdulillah. Alat gimana tuh alat? Alat aman teh. Kan lu balik lagi berarti kan? Iya, ada tim teknis yang memang ngurusin. Kita kan pakai beberapa alat rental. Oh. Jadi ada tapi tim. live malam aman, live malamnya. Live malamnya kita akhirnya pindah lokasi kalau nggak salah. Tetap jalan terus. Tetap jam terus. Pakai alat yang itu diturunin. Pakai alat itu diturunin dulu. Wih, gil, militan ya. Iya, kan kita memang harus jadi TV nomor Luar 1. Luar biasa emang. Gua tahu banget nih, timnya TV One itu militan banget. Yes. Iya kan? Yeah. Apapun yang terjadi, live harus duluan. Siaran langsung siaran. Iya. Iya kan? Langsung siaran. Datang langsung siaran. Siap semuanya. Iya, siap semua. Tapi memang pergerakannya cepat mereka. Emang. Ya maksudnya bersyukurlah bekerja dengan orang-orang profesional di TV One gitu ya. Iya. Nah, ini udah lihat nih Mas Coco udah ada banyak makanan, ini bentar lagi udah mau buka. Mas Coco yang disebutin sama Ustadz ya. Berarti kalau dibilang 2008 sampai dengan 2013 itu program director. Program director. Dari 2013 ke 2024 produser di sales. Produser di sales. Dari sekian belas tahun di TV One. Yang dirasain sama Mas Coco apa? Ada banyak yang harus dikorbanin atau justru banyak senengnya, banyak happy-nya? Yang mana yang mau ini? Sebagai closing nih kita mau akhir. Lebih banyak happy-nya lah. Karena udah 16 tahun kan betah kan berarti kerja di sini. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Kita jalan. Tiba-tiba aja udah 16 tahun gitu ya? Dibilang lama ya lama banget sih. Lama banget. Tapi kayak gitu nggak berasa, capeknya juga berasa ada gitu ya. Capeknya. Tapi senangnya ke keluarganya juga dapat gitu ya. Keluarganya dapat. Ya kita tim yang solid lah gitu kan. Maksudnya ya dinamika pekerjaan tuh tetap ada, tapi kan goal kita tetap satu gitu. Cuman banyak ninggalin keluarga. Ya sejak 2013 itu pada saat dipercayakan menjadi produser di sales gitu, memang kebetulan langsung dapat beberapa project dari sales gitu, kayak debat mahasiswa BNI yang mesti itu acara menurut pengalamanku paling favorit aku sih selama aku pegang di TV One. Jadi BNI itu bekerja sama pada saat itu dengan TV One mengadakan debat mahasiswa supaya mahasiswa ini kan nggak demo-demo di jalan, ya tolong diaspirasikan aja. Dikasih wadah gitu sama Bang Alvito Dinova dulu. Itu juga ya pengalaman yang cukup menarik lah. Kita membahas bagaimana mahasiswa itu beradu argumen gitu. Ya itulah akhirnya membawa kita lama tuh panjang dari audisi daerah, dari audisi berapa besar, akhirnya kita bawa ke Jakarta, akhirnya yang menang kita bawa ke London jalan-jalan. Wah, lu ikut juga? Ikut. Wih, karena menang itu kan? Pengalaman yang menyenangkan. Enak banget deh. Jalan-jalan ke Gretong. Jalan-jalan Gretong ke London. Wah, hasil kerja kerasnya dapet dan dihargai orang, dapat hadiah. Diwawancara juga sama jurnalis-jurnalis daerah itu kan pada datang gitu kan. Mereka benar-benar antusias lah dengan acara itu gitu. Nah, pulang-pulang tiba-tiba anak ini udah jalan aja. Anak kedua. Jadi itu anak pertama. Terus ada lagi acara Bumiku kerjasama sama SKK Migas itu membawa kita dari Sabang sampai Merauke deh tuh. Bikin dokumenter CSR-nya K3S lah gitu. Jadi ada yang bikin CSR di sini, itu juga nggak pulang-pulang gitu. Itu anak kedua juga tiba-tiba udah jalan aja gitu. Jadi, ini kalau ini anak siapa yang ngajarin jalan lu? Anak siapa nih? Tapi ya itulah maksudnya kita kan bekerja ikutin flow-nya aja gitu. Ya, akhirnya kan berkat datang juga. Seru nih Mas Coco pengalamannya di TV One. Thank you Mas ya, udah digangguin. Harusnya hari ini harus ngedian sama klien. Oke, thank you Mas Coco. Terima kasih buat pengalamannya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Selamat menikmati hidangan. Pastinya, abis ini kita hajar. Sampai di sini Mbak Wan buka bersama TV One. Saya Indri Rahmawati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Coco. Thank you, makasih.